Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munandar, kelas 2 PPPJ, Angkatan 79, gelombang 1, Satuan Kerja pada Kejaksaan Negeri Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hasil tugas presentasi pada mata diklat teknik presentasi. Adapun materi maupun topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah penghentian penuntutan menggunakan restoratif justice pada Kejaksaan Negeri Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Banyaknya tindak pidana yang dengan nilai kerugian yang dianggap sangatlah kecil yang diajukan penuntutannya oleh jaksa ke pengadilan. Akan tetapi pengajuan tuntutan tersebut ternyata menurut pandangan daripada masyarakat dipandang dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kasus pencurian semangka senilai 30.000 oleh terdakwa Bashar Suyanto dan Khalil. Selanjutnya adalah kasus pencurian 3 biji buah kakao oleh Nenek Minah, dan selanjutnya adalah kasus pemotongan pohon bambu dengan terdakwa Budi Hermawan dan Munir. Penuntutan terhadap kasus tersebut dianggap masyarakat kurang tepat karena masyarakat sendiri menginginkan kasus-kasus seperti yang saya sebutkan sebelum itu perlu diselesaikan tidak sampai kepada pengadilan. Dalam kedudukannya, Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi lembaga yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan, harus dilakukan berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum dan juga peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Selain itu juga, kejaksaan dalam kedudukannya melakukan penuntutan perlu diarahkan menuju reorientasi pembangunan hukum yang meninggalkan daripada pembalasan, mempertimbangkan tingkat daripada ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut yang dialami oleh seorang korban. Maka dari itu, Jaksa Agung dengan idenya mengedepankan hati nurani menghadirkan penghentian penuntutan menggunakan restoratif justice yang termaktub dalam Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice, di mana berdasarkan pengertian perja tersebut, restoratif justice adalah penyelesaian sengketa pidana atau penghentian penuntutan dengan menghadirkan korban, keluarga korban, terdakwa maupun keluarga dan para terdakwa dengan mengedepankan pemulihan kepada keadaan semula dan juga menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Restoratif justice merupakan konsep yang sesuai secara sosiologis yang tumbuh berkembang di masyarakat, di mana masyarakat Indonesia yang bersifat komunal mengedepankan yang namanya penyelesaian secara adat, yaitu musyawarah mufakat di luar daripada pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan nilai restoratif justice yang diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020, di mana penyelesaian atau penghentian penuntutan dengan mengedepankan pemulihan kepada keadaan semula dan berfokus kepada kerugian yang alami korban. Namun, syarat dan ketentuan restoratif justice bisa dilakukan tetap harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020. Salah satu contoh penghentian penuntutan pada Kejaksaan Negeri Parigi Mutong dengan menggunakan restoratif justice adalah terhadap perkara penadahan dengan tersangka YLI yang melanggar pasal 480, di mana terdakwa menjual hasil curian berupa HP dari terdakwa yang dalam berkas terpisah, yang dimana terdakwa YLI tidak mengetahui bahwasannya HP tersebut merupakan hasil daripada tindak pidana pencurian. Saudara YLI menjual dengan harga 700.000 dan diberikan hasil komisi sebesar 100.000. 100.000 tersebut dibelikan atau digunakan oleh saudara YLI, yaitu dengan membeli susu untuk anaknya yang masih bayi. Seminggu sebelumnya, saudara YLI selaku terdakwa
mengalami berita duka dengan meninggalnya suaminya akibat kecelakaan. Betapa mirisnya apabila seorang jaksa pada Kejaksaan Negeri Parigi Mutong tetap melanjutkan kasus tersebut kepada penuntutan yang kerugiannya adalah sangat kecil. Maka dari itu penghentian restoratif justice terhadap perkara YRI sangatlah tepat dan juga mengedepankan yang namanya hati nurani berdasarkan instruksi daripada Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, presentasi yang dapat disampaikan oleh presenter pada kesempatan kali ini kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.